Pada tahun 1922, sebuah penemuan arkeologi yang luar biasa mengguncang dunia. Tapi di balik semua harta karun emas itu, ada sebuah kisah yang jauh lebih kelam. Sebuah kisah tentang kutukan mematikan yang sampai sekarang masih jadi perdebatan. Yuk kita bongkar bareng-bareng misteri makam Tutankhamun. Coba bayangin deh, di tahun 1922, sebuah pintu menuju dunia yang udah hilang selama ribuan tahun, akhirnya terbuka. Sebuah makam Firaun yang sama sekali belum pernah dijamah selama 3 milenium. Tapi, euforia penemuan itu nggak berlangsung lama. Cuma beberapa bulan setelahnya, Lord Carnarvon, orang yang mendanai seluruh ekspedisi ini, meninggal dunia secara misterius. Katanya sih, gara-gara gigitan nyamuk kecil yang terinfeksi. Aneh banget kan? Dan ternyata, kematian Lord Carnarvon itu baru permulaan. Setelah dia, satu persatu orang-orang yang berhubungan dengan makam itu mulai berjatuhan. Inilah awal mula legenda kutukan yang kita kenal sampai sekarang. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam. Gimana ceritanya sih sebuah penemuan arkeologi yang hebat malah dikaitkan sama rentetan tragedi yang, mengerikan ini? Polanya tuh bener-bener bikin merinding. Dimulai di tahun 1923, setahun setelah makam dibukar, ada Lord Carnarvon. Di tahun yang sama, seorang pengunjung, George J. Gould, meninggal karena pneumonia. Dan ini terus berlanjut loh, ada radiolog, arkeolog lain, anggota tim penggalian, bahkan sekretarisnya Howard Carter. Penyebab kematiannya macam-macam banget, mulai dari penyakit, bunuh diri yang tragis, sampai pembunuhan yang nggak terpecahkan. Jadi ini bukan cuma satu atau dua kasus, tapi rangkaian kejadian yang bikin orang bertanya-tanya. Nah, ini mungkin bagian yang paling bikin bulu kuduk berdiri. Hugh Evelyn White, salah satu arkeolog pertama yang masuk ke makam, dia meninggalkan catatan bunuh diri yang isinya, seperti ini. Seakan-akan dia beneran percaya kalau dia itu korban dari sebuah kekuatan gaib. Jadi, pertanyaannya, apa sih hubungannya semua tragedi ini sama seorang raja yang udah meninggal ribuan tahun lalu? Apa ini semua cuma kebetulan belaka? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya? Nah, buat cari jawabannya, kita harus mundur sedikit ke momen penemuannya. Kisah penemuannya sendiri sebenarnya nggak kalah dramatis sama legenda kutukannya loh. Ini cerita soal obsesi, frustrasi, dan pastinya sebuah penemuan yang cuma terjadi sekali seumur hidup. Jadi, jalan menuju penemuan ini tuh nggak mulus sama sekali. Penuh rintangan. Semuanya berawal waktu Howard Carter dapat dana dari Lord Carnarvon. Tapi bertahun-tahun nyari hasilnya nihil. Sempat ketunda juga karena Perang Dunia I. Sampai akhirnya di tahun 1922, Lord Carnarvon udah frustrasi dan ngasih ultimatum, ini kesempatan terakhirmu. Dan pas semua orang udah hampir nyerah, timnya nemuin satu anak tangga tersembunyi di bawah pasir. Itulah gerbang menuju sejarah. Dan apa yang mereka temukan di dalamnya? Luar biasa, benar-benar luar biasa. Ini bukan makam kosong, tapi kayak kapsul waktu yang isinya lebih dari 5.000 artefak. Mulai dari kerata perang, perabotan, sampai topeng emasnya yang super ikonik itu. Semuanya disiapin buat nemenin sang raja di alam baka. Ya, jelas aja penemuan ini bikin seluruh dunia heboh. Tapi siapa sih sebenarnya Tutankhamun ini? Kenapa makamnya begitu spesial? Jawabannya ada di kisah hidupnya yang ternyata singkat dan penuh drama. Oke, sebelum lanjut kita pahami dulu gelarnya. Firaun itu bukan nama orang ya, tapi gelar buat penguasa Mesir kuno. Mereka dianggap perantara antara dewa dan manusia, jadi kekuasaannya itu mutlak. Nah, hidupnya Tutankhamun ini kayak film. Dia naik takhta umur 9 tahun, pas Mesir lagi krisis agama gara-gara ayahnya. Dia berani menolak ajaran ayahnya, balikin lagi dewa-dewa yang lama, bahkan ganti namanya sendiri buat ninjukin kesetiaannya. Tiba-tiba di usia 19 tahun, dia meninggal secara misterius. Terus dimakamkan buru-buru. Ini ninggalin misteri besar sampai sekarang. Sekarang kita sampai ke jantung perdebatan ini. Kematian-kematian itu, apakah karena kutukan gaib, ada penjelasan ilmiahnya, atau cuma kebetulan sial aja? Yuk kita lihat 3 teori utamanya. Pertama, teori kutukan supernatural. Buktinya apa? Ada cerita soal tulisan sayap kematian dan ular kobra yang makan burung kenari milik Carter, tapi banyak yang bilang cerita ini dilebih-lebihkan media. Oke, teori kedua, penjelasan ilmiah. Katanya ada jamur beracun dari zaman kuno yang keluar dari makam pas dibuka. Ini bisa ngejelasin kenapa ada yang kena pneumonia, tapi nggak bisa ngejelasin kasus bunuh diri atau pembunuhan kan? Nah yang terakhir,
teori kebetulan statistik. Intinya, ya ini semua cuma kebetulan aja, nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi pas para ilmuwan beneran ngitung angka-angkanya, mereka nemuin sesuatu yang, jujur aja, cukup mengejutkan. Betul. Ada sebuah studi di tahun 2002 yang ngebandingin angka harapan hidup orang yang masuk ke makam sama yang enggak. Hasilnya ternyata secara statistik nggak ada bedanya. Nggak ada bukti kalau orang yang masuk makam jadi lebih cepat meninggal. Secara ilmiah, risikonya sama aja. Tapi walaupun udah ada studi ilmiahnya, masih ada satu potongan puzzle yang bikin bingung. Dan inilah yang bikin legenda kutukan ini tetap hidup sampai sekarang. Ini dia ironi terbesarnya. Lord Carnarvon yang cuma mendanai, meninggal dalam 5 bulan. Tapi Howard Carter, orang yang pertama kali masuk, yang buka peti matinya, yang ngabisin waktu bertahun-tahun di dalam makam, dia malah hidup 17 tahun lagi dan meninggal di usia 64. Aneh kan? Ada teori yang bilang Carter selamat karena niatnya murni. Dia tulus demi ilmu pengetahuan dan sejarah, beda sama yang lain yang mungkin punya motif lain. Ya, ini dia menarik sih, walaupun kita nggak akan pernah bisa membuktikannya. Jadi, ujung-ujungnya kita balik lagi ke pertanyaan awal. Setelah ngelihat semua bukti, kematian yang aneh, penjelasan ilmiah, data statistik, sampai ironi soal Carter yang selamat, menurut Anda gimana? Ini kutukan kuno, jamur beracun, atau cuma permainan takdir yang aneh? Keputusannya ada di tangan Anda.